Halo, selamat datang di Terjemahan Yuk. Kali ini kita akan menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 9 halaman 40 sampai 41. Nah, ini kita lihat terjemahannya terlebih dahulu. Ya, ada tugas yang akan kita laksanakan. Bekerja dalam kelompok, ya kamu harus bekerja dalam kelompok. Mungkin dalam kelompok itu bisa bertiga, berempat, berlima. Ini ada beberapa situasi di mana si Dayu, Siti, Lina, Edo, Beni, dan Udin berbicara dan menanyakan apa yang akan dilakukan dan apa yang tidak dilakukan. Pikirkan apa yang harus kamu ucapkan jika kamu adalah mereka. Jadi, nah di sini. Seandainya, misalnya kamu jadi Dayu atau jadi Dudin, apa yang harus diucapkan dalam kalimat ini? Ya, itu tugasnya. Nah, dan ambillah dan apa yang harus kamu ucapkan, ya, jika kamu jadi mereka, dan ambillah itu untuk menyelesaikan kalimat-kalimat yang di bawah. Ya, jadi kamu harus menyelesaikan ini. Nah, tulis tangan kalimat-kalimat itu dalam selembar kertas, ya, kalimat-kalimat yang kamu isikan di sini tadi, nah, di selembar kertas seluruhnya ya. Pastikan kamu mengerti maknanya dari tiap-tiap kata dan mengucapkannya secara benar, secara benar ya. Gunakan tanda baca secara benar juga. Ya, pergunakan kamus. Nah, itu makanya meaning ini perlu, ya, tahu makna dari kata-kata ini. Jika ada masalah, silakan tanya ke guru. Nah, satu situasi sudah dikerjakan untuk kamu. Jadi sebagai contoh ya. Pertama, copy contoh tersebut. Nah, ini dia situasi pertama. Nah, kita bacakan. Nah, Dayu, Udin, dan Lina sedang di dalam kelas. Mereka melihat banyak sampah berserakan. Nah, round ini di sekeliling ya, di sekitar artinya. Tetapi kita bisa terjemahkan sebagai berserakan, karena itu yang lebih pas. Nah, percakapannya seperti ini ya. Lina, lihat sampah di mana-mana. Ruangan kelas sangat kotor. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, itu yang akan diucapkan oleh si Dayu. Dan apa yang tidak harus dilakukan? Nah, itu yang akan diucapkan oleh si Udin. Nah, ini dia sudah diberikan contoh. Nah, contohnya seperti ini. Tulisan kamu ini seperti ini. Nah, ini artinya ya. Ini sudah kita terjemahkan. Nah, lihat sampah di mana-mana. Ruangan kelas sangat kotor. Apa yang harus dilakukan? Ambil sampah itu dan letakkan di tong sampah. Nah, apa yang tidak boleh dilakukan? Jangan bakar sampah. Ini akan mengakibatkan polusi udara, ya, polusi udara. Itu bisa salah satu contohnya. Bisa mungkin jangan buang di luar atau jangan, ya pokoknya seperti itulah ya, yang tidak boleh dilakukan. Silakan pergunakan imajinasinya. Nah, situasi kedua, oh ya, pergunakan imajinasi seperti saya sampaikan tadi. Yang kedua adalah tanda baca dan kalimatnya benar. Itu yang penting, ya. Nah, ini punctuation marks, ya. Saya kalau membacakannya itu sering begalau. Nah, situasi kedua, Edo, Dayu, dan Lina sedang pergi menuju upacara bendera di sekolah mereka.
Nah, Siti, kok Siti? Edo lah di sini ya. Ini hampir jam 7 sekarang. Ingat, kita ada upacara bendera sekarang. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, tentu kamu harus jalan lebih cepat. Nah, dan kedua yang tidak boleh dilakukan, jangan berlambat-lambat atau jalannya berlamban-lamban, ya, karena itu akan mengakibatkan terlambat. Nah, mungkin caranya bisa kita terjemahkan menggunakan Google terjemahan seperti ini. Nah, ini sudah saya buatkan Google terjemahannya buat Indonesianya. Contohnya, ini sudah jam 7 sekarang, ya kan? Nah, apa yang harus dilakukan? Ayo kita jalan lebih cepat. Nah, let's go faster. Atau kita, ya seperti ini. Boleh seperti ini. Ya. Yang kedua, jangan berjalan seperti siput. Nah, kita akan terlambat. Nah, ini dia yang nomor 2 yang tidak boleh dilakukan. Ini sebagai salah satu contoh ya. Nah, lanjut situasi ketiga. Dayu, Siti, dan Edo sedang duduk di kantin selama istirahat untuk makan siang. Nah, Dayu, saya sangat lapar. Ayo beli sesuatu untuk makan siang. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, mungkin sarannya adalah kamu harus makan yang buah-buahan atau sayur-sayurannya yang cukup, ya. Nah, pokoknya ada sayurannya. Nah, kamu untuk sarapan kamu harus makan banyak sayuran. Nah, seperti itu, ya. Contohnya, boleh silakan pergunakan yang kata-kata yang lain. Apa sarannya untuk sarapan yang baik? Untuk makan siang ya, makan siang. Atau mungkin jangan kalau yang kedua, apa yang tidak boleh dilakukan? Jangan makan kalau biasanya makan nasi, kita jangan makan atau makan yang tidak sehat ya. Ya, mungkin jangan makan makanan yang tidak sehat. Nah, seperti itu. Ya. Nah, situasi keempat. Sekolah sudah selesai. Udin, Beni, dan Lina sedang menuju ke rumah, sedang pulang pergi ke rumah. Nah, oke lah teman-teman, waktunya pulang. Nah, apa yang harus dilakukan? Tentunya setelah pulang harus langsung ke rumah ya. Kamu harus langsung pulang ke rumah ya. Itu yang harus dilakukan. Nah, yang tidak boleh dilakukan, nah mungkin jangan pergi main dulu sebelum jangan bermain dulu setelah pulang sekolah. Nah, ibu pasti akan sangat cemas. Nah, seperti itu ya. Nah, apalagi silakan pergunakan imajinasinya. Nah, situasi kelima, Siti, Udin, dan Lina sedang berbelanja di pasar tradisional. Nah,
Siti berkata, saya butuh daging ayam, ya. Dia mau beli daging ayam. Nah, apa yang harus dilakukan untuk membeli daging ayam di pasar tradisional? Tentunya kamu harus memeriksa apakah daging ayam tersebut masih segar. Nah, ya. Nah, apa yang tidak boleh dilakukan? Tentunya kalau di pasar tradisional kita biasanya selalu menawar, ya. Kita menawar, misalnya diberi harga 50.000, maka kita tawar jadi 40. Jadi yang kita ingatkan adalah jangan lupa untuk selalu menawar harganya. Nah, atau menawar, ya. Menawar, ya. Selalu tawar menawar, bisa seperti itu, ya. Nah, itu dah dia halaman 40 dan 41 beserta jawabannya. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Dan jangan lupa juga subscribe dan like videonya, sampaikan kepada teman-teman dan juga guru, serta diskusikan di dalam kelas. Ya, sampai jumpa.